Populasi warga Jepang yang pada puncaknya di tahun 2008 tercatat lebih dari 128 juta populasi, kini telah turun menjadi 124,6 juta. Sementara itu, proporsi penduduk di tahun 2022 untuk lansia di atas 65 tahun terus bertambah hingga 29%. Populasi Jepang pun terus berkurang dalam waktu singkat. Rendahnya angka pertumbuhan penduduk Jepang tersebut disebabkan karena rendahnya angka kelahiran dan rendahnya angka kematian. Hal tersebut menyebabkan Jepang kesulitan memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja dalam negerinya, sehingga negara ini gencar mempromosikan lowongan pekerjaan ke negara-negara lainnya. Kenapa angka kelahiran di Jepang terus menurun? Salah satu penyebabnya adalah karena banyak pasangan enggan mempunyai anak. Biaya untuk membesarkan anak tidaklah sedikit, apalagi jika tinggal di kota metropolitan seperti Tokyo dan Osaka. Biayanya bisa berlipat ganda. Umumnya orang Jepang adalah orang yang serba logis. Bila secara perhitungan merugikan atau menyulitkan, mereka tidak akan lakukan, termasuk menikah dan memiliki anak. Mereka menganggap punya anak itu beban. Mereka dari awal sudah menghitung biaya anak kecil hingga kuliah, dan ketika biaya merawat dan membesarkan anak masih di atas pendapatan mereka, maka mereka mengurungkan memiliki anak. Pemicunya adalah karena biaya hidup yang tinggi. Di Jepang, memungkinkan berhubungan tanpa ada ikatan menikah, sehingga kebutuhan biologis masih bisa tersalurkan asalkan tidak hamil. Orang Jepang sebagian masih percaya reinkarnasi. Jadi, tak apa sekarang tidak memiliki anak, tapi kehidupan di mendatang akan bahagia dengan banyak anak. 13,91% penduduk Jepang tinggal di daerah perkotaan. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian, sehingga beberapa kota tumbuh sangat pesat menjadi kota besar. Karena semakin sedikit penduduk tinggal di desa, akhirnya pemerintah Jepang menawarkan 1 juta yen atau sekitar 120 juta rupiah per anak kepada keluarga yang mau pindah dari Tokyo, dalam upaya untuk membalikan penurunan populasi di wilayah pedesaan. Insentif itu merupakan kenaikan dramatis dari biaya relokasi sebelumnya, yaitu sekitar 300.000 yen yang diperkenalkan pada bulan April, menurut laporan media Jepang. Hal itu sebagai bagian dari dorongan resmi pemerintah untuk menghidupkan kembali kota dan desa yang menurun. Meskipun populasi Tokyo turun untuk pertama kalinya tahun lalu, sebuah tren yang sebagian disebabkan oleh pandemi virus corona, para pembuat kebijakan yakin lebih banyak yang harus dilakukan untuk menurunkan kepadatan populasi kota dan mendorong orang untuk memulai hidup baru di bagian negara yang tidak mengikuti mode yang terkena penuaan, menyusut populasi dan migrasi orang muda ke Tokyo, Osaka, dan kota-kota besar lain. Untuk menerima tunjangan, keluarga harus pindah keluar wilayah Tokyo, meskipun beberapa dapat menerima uang tunai jika mereka pindah ke daerah pegunungan yang terletak di dalam batas kota. Sekitar 1.300 atau kira-kira 80% dari desa dan kota kecil telah bergabung dalam skema tersebut, berharap dapat memanfaatkan perubahan sikap publik terhadap kualitas hidup yang mendapatkan momentum selama pandemi. Ketika lebih banyak pekerja merasakan manfaat bekerja dari jarak jauh, mereka yang akan mendapatkan uang tunjangan harus tinggal di rumah baru mereka setidaknya selama 5 tahun, dan salah satu anggota rumah tangga harus bekerja atau berencana untuk membuka usaha baru di desa atau kota kecil tersebut. Mereka yang pindah sebelum 5 tahun berlalu harus mengembalikan uang tunjangan tersebut. Para pejabat berharap jumlah uang yang ditawarkan akan mendorong keluarga dengan anak-anak berusia hingga 18 tahun untuk merevitalisasi wilayah
dan mengurangi tekanan pada ruang dan layanan publik di Tokyo yang besar. Sebagai kota metropolis terbesar di dunia dengan populasi sekitar 35 juta orang. Pada prinsipnya, keluarga yang pindah menerima 1 juta hingga 3 juta yen per rumah tangga, asalkan mereka memenuhi salah satu dari 3 kriteria, yaitu bekerja di perusahaan kecil atau menengah di daerah tempat mereka pindah, melanjutkan pekerjaan lama mereka melalui kerja jarak jauh, atau memulai bisnis di rumah baru mereka. Setelah pembayaran yang lebih tinggi diperhitungkan, sebuah keluarga dengan 2 anak dapat memenuhi syarat penerimaan uang hingga 5 juta yen. Setengah dari uang tunai akan berasal dari pemerintah pusat dan setengah lain dari kota madya tempat mereka tinggal. Skema tersebut telah berjuang untuk menangkap imajinasi publik sejak diluncurkan 3 tahun lalu. Dengan dukungan yang diberikan kepada 1.184 keluarga pada tahun 2021 dibanding dengan 71 keluarga di tahun 2019 dan 290 keluarga di tahun 2020. Pemerintah berharap 10.000 orang akan pindah dari Tokyo ke daerah pedesaan di tahun 2027. Untuk menarik penduduk baru, kota-kota dan desa-desa di Jepang menonjolkan pesona kehidupan pedesaan, akses mudah ke tempat penitipan anak yang kurang mampu, dan dalam kasus desa Otari di prefektur Nagano, tersedianya pria yang memenuhi syarat untuk menikah. Upaya terbaru untuk menghidupkan kembali wilayah tersebut dilakukan di tengah penurunan populasi Jepang. Populasi ekonomi terbesar ketiga di dunia itu mengalami rekor penurunan 644.000 di tahun 2020 hingga 2021. Menurut data pemerintah, diperkirakan akan anjlok dari saat ini 125 juta jiwa menjadi 88 juta jiwa di tahun 2065. Penurunan 30% dalam 45 tahun. Sementara jumlah orang yang berusia di atas 65 tahun terus bertambah. Angka kelahiran tetap sangat rendah, yaitu 1,3% per anak, jauh di bawah 2,1% yang dibutuhkan untuk mempertahankan ukuran populasi saat ini. Pada tahun 2021, jumlah kelahiran mencapai 811.604 jiwa, terendah sejak catatan pertama kali disimpan di tahun 1899. Sebaliknya, jumlah centenarian mencapai lebih dari 90.500 dibandingkan dengan hanya 153 pada tahun 1963. Pasangan yang menikah mulai April 2021 di Jepang menerima uang hingga 60. Pasangan yang menikah mulai April 2021 di Jepang menerima uang hingga 600.000 yen atau setara 84 juta rupiah. Uang tersebut merupakan tunjangan bagi para pengantin baru yang diberikan pemerintah Jepang. Bisa digunakan untuk membayar sewa dan biaya lain saat memulai hidup baru. Hal itu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan jumlah pernikahan dengan memberi tunjangan pada lebih banyak pasangan. Selain itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para calon pengantin, yaitu suami istri harus berusia di bawah 40 tahun pada tanggal pernikahan yang terdaftar, dan mereka memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen. Selain itu, ada salah satu cara yang ditempuh pemerintah Jepang untuk menahan laju penurunan angka kelahiran dengan meluncurkan program penyimpanan sel telur beku bagi wanita yang ingin memiliki anak di kemudian hari. Sebelumnya, hanya wanita yang sudah kawin saja yang diperbolehkan. Namun sekarang, program ini diperbolehkan bagi wanita sehat yang belum nikah sekalipun. Melalui program ini, diharapkan wanita Jepang dapat memiliki anak di saat mereka sudah siap dan menginginkannya.